Salam kerahiman. Hari ini 5 Februari kita akan baca dari 296 dan 303a. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 296. Ya kebaikan yang tertinggi, aku ingin mencintai Engkau melebihi semua orang di bumi yang pernah mencintai Engkau sebelum aku. Aku ingin menyembah Engkau setiap saat dalam hidupku dan menyatukan kehendakku seerat mungkin dengan kehendak-Mu yang kudus. Hidupku tidak menjemukan atau membosankan, tetapi bervariasi seperti suatu taman bunga yang harum, sehingga aku tidak tahu bunga mana yang harus dipetik lebih dulu. Bakung penderitaan, atau mawar cinta sesama, atau violet kerendahan hati. Aku tidak akan menghitung harta yang memenuhi setiap hariku ini. Sungguh, suatu karunia besar untuk mengetahui bagaimana menggunakan saat sekarang. 303a. Cinta yang besar dapat mengubah hal-hal kecil menjadi hal-hal besar. Dan hanya cintalah yang memberikan makna kepada kegiatan-kegiatan kita. Dan semakin murni cinta kita, semakin kecil umpan untuk nyala api penderitaan di dalam diri kita, dan penderitaan tidak lagi menjadi penderitaan bagi kita. Penderitaan akan menjadi suatu sukacita. Berkat rahmat Allah, aku telah menerima keterbukaan hati seperti itu, sehingga aku tidak pernah sedemikian bahagia seperti ketika aku menderita bagi Yesus, yang aku cintai dengan setiap detak jantungku. 296. Aku ingin mencintai Engkau. Ada niat ya dari Suster Faustina, tidak hanya sekedar mencintai Tuhan, tapi dia ingin mencintai Tuhan melebihi semua orang di bumi yang pernah mencintai Engkau sebelum aku. Dia ingin punya cinta yang besar kepada Tuhan. Bukan sebagai suatu ungkapan mau sok pamer atau mau sok hebat ya, tapi dia punya kerinduan yang luar biasa besar untuk bisa mengasihi, mencintai Tuhan lebih daripada orang-orang yang pernah ada. Itu suatu niat, dibutuhkan perlu suatu kesungguhan untuk mencapai niat tersebut. Aku ingin menyembah Engkau setiap saat dalam hidupku. Realisasi daripada cinta yang besar kepada Tuhan itu adalah satu, aku ingin menyembah Engkau setiap saat. Menyembah Engkau setiap saat. Dan yang kedua, menyatukan kehendakku seerat mungkin dengan kehendak-Mu yang kudus. Aku punya kehendak, tapi aku ingin kehendak ini diikat seerat mungkin dengan kehendak Tuhan yang kudus. Artinya udah bukan kehendakku lagi, kehendak Tuhan. Ungkapan cinta yang besar itu dia mau lakukan dengan dua cara tadi ya. Kehendaknya disatukan dengan kehendaknya Tuhan, jadi sudah tidak ada kehendakku sendiri. Dan menyembah Engkau setiap saat. Hidupku tidak menjemukan atau membosankan. Kita bisa bayangin ya, hidup di biara. Yang dilakukan mungkin hari-hari ya, pagi ada jam bangun yang harus dilakukan, ada doa pagi, ada aktivitas pagi, ada ya kita tahu ya dalam biara apa saja yang harus dilakukan. Seperti kita contoh gampang lah, kalau kita pergi retret atau rekoleksi 3 hari 2 malam, ada jadwalnya kan? Bangun pagi jam berapa, ada doa pagi, ada makan, ada sesi, ada doa hening, ada adorasi, ada doa rosario, ada banyak hal ya. Sudah teratur seperti itu. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah rutinitas yang terjadi setiap hari bertahun-tahun. Nggak usah yang dibiara. Orang awam yang hidup seperti biasa aja kadang-kadang merasa bosan. Kok kayak gini terus ya hidup? Ada rutinitas kok gini terus ya? Sehingga orang suka berusaha mencari yang lain. Membosankan ya, katanya enggak tertarik, enggak menarik.
Tapi di sini Suster Faustina katakan, hidupku tidak menjemukan dan tidak membosankan, tapi bervariasi seperti di taman bunga. Dia membayangkan suatu kehidupan dia itu seperti dia ada di dalam taman bunga. Di mana bunga di dalam taman itu bermacam-macam. Ada bunga bakung, penderitaan, ada bunga mawar, cinta pada sesama, ada bunga violet, kerendahan hati. Nah, setiap bunga itu, dia juga nggak tahu yang mana duluan. Tapi itu dia nikmati dengan mana yang mekar duluan, istilahnya gitu ya. Kalau bakung penderitaan yang mekar duluan, ya dia nikmati penderitaan tersebut. Kalau mawar yang bermekaran, dia lakukan cinta pada sesama. Kalau bunga violet yang bermekaran, dia melakukan kerendahan hati. Jadi buat dia walaupun rutinitasnya sama, tapi apa yang dia alami hari-hari itu tidak membosankan, tidak mencemukan. Karena semua kejadian itu tidak dia hindari, tapi dia nikmati, dia jalani. Karena melalui setiap peristiwa, Tuhan bisa saja memberikan satu pencerahan, memberikan janji, memberitahukan sesuatu melalui banyak peristiwa-peristiwa tersebut. Sungguh suatu karunia besar untuk mengetahui bagaimana menggunakan saat sekarang. Nah, ini menjadi masukan buat kita semua juga ya dalam masa pandemi. Sebetulnya kalau kita diberi pengetahuan oleh Tuhan untuk bagaimana menggunakan masa sekarang, itu adalah sebetulnya rahmat yang luar biasa, rahmat yang besar. Ya, saya ulang ya, sungguh suatu karunia besar untuk mengetahui bagaimana menggunakan saat sekarang. Jadi janganlah saat sekarang ini kita sia-siakan. Kita minta arahan dari Tuhan, kita minta pimpinan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan arahan pada kita apa yang harus saya lakukan pada saat sekarang. Dan itu Suster Faustina katakan menjadi satu karunia yang besar. Di setiap kesulitan pasti ada kesempatan yang baru. Di setiap permasalahan pasti ada hal-hal baru yang Tuhan mau berikan pada kita semua. Mari kita manfaatkan waktu sekarang. Kalau Bapak Ibu dengar di berita-berita ya, di TV, di kita di Indonesia bahkan dikatakan pray for Indonesia ya, karena begitu banyak yang sedang dialami oleh kita, bangsa Indonesia. Kecelakaan pesawat terbang, ada gempa di Maluku, ada banjir di Kalimantan, ada gunung mengeluarkan lava, ya, ada banjir rob, ada banyak kejadian. Ada tanah longsor, ada orang yang tertimbun, ada banyak hal. Nah, saat sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Berdoa, mendoakan mereka-mereka yang sedang kesusahan, sedang kesulitan. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk membantu mereka. Juga mari kita terus bersyukur. Jangan hanya mengeluh dengan kehidupan kita yang seperti sekarang ini. Dengan COVID, nggak bisa kemana-mana, ada saudara yang meninggal, ada yang kena COVID-19, dan lain-lain. Mari jangan hanya fokus kepada diri sendiri, tapi mari bersyukur dan pakai saat sekarang ini untuk bisa melakukan satu perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Cinta yang besar dapat mengubah hal-hal kecil menjadi hal-hal besar. Yang penting dasar dari apa yang kita lakukan adalah kita punya cinta yang besar. Dengan cinta yang besar, di sini dikatakan hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Dan hanya cinta yang memberikan makna pada kegiatan-kegiatan kita. Kalau kita melakukan suatu kegiatan bukan dasarnya cinta, nggak dapat makna apa-apa. Misalnya contoh, saya berkuasa, saya bisa mengatur ini, mengatur itu, bisa menentukan ini, bisa menentukan itu. Ya hanya sekedar kita bisa ngatur orang lain, kita bisa menentukan orang lain, tapi nggak dapat apa-apa lagi di samping itu. Tapi kalau kita melakukannya dengan cinta yang besar, mengasihi dia, mengampuni dia, maka hal yang kecil, buat kita kecil, mengampuni dia, tapi bisa merubah
cara hidup dia, cara berpikir dia, bahkan bisa membawa dia ke arah pertobatan. Jadi hal kecil mengampuni bisa menjadi hal besar di mana terjadi pertobatan. Dikatakan seisi surga bergembira karena ada satu orang bertobat. Ya, hal kecil bisa menjadi hal yang besar. Dan dikatakan cinta yang memberikan makna dari setiap kegiatan kita. Jadi kalau kegiatan kita tanpa cinta, nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Semakin murni cinta kita, semakin kecil umpan untuk nyala api penderitaan di dalam diri kita. Semakin murni cinta kita, semakin kecil umpan yang dibutuhkan untuk menyalakan nyala api penderitaan di dalam diri kita. Karena kita punya cinta yang murni, makin lama ya, penderitaan itu bukan penderitaan lagi. Tapi penderitaan itu bisa menjadi sukacita. Kita renungkan ya kata-kata ini yang dikatakan oleh Suster Faustina. Semakin murni cinta kita, semakin kecil umpan untuk nyala api penderitaan di dalam diri kita. Dan penderitaan tidak lagi menjadi penderitaan. Penderitaan akan menjadi sukacita. Ini satu tantangan, satu informasi untuk kita semua yang sedang menderita. Penderitaan akan menjadi suatu sukacita. Aku menjadi bahagia ketika aku menderita untuk Yesus. Kalau kita menderita dan itu kita persembahkan pada Yesus, maka kita akan menjadi bahagia karena ternyata kita diikut sertakan oleh Yesus untuk menderita bersama Dia. Ikut menanggung penderitaannya Yesus. Mari kita lihat kembali, refleksi kembali kehidupan kita. Khususnya mereka-mereka yang sekarang sedang mengalami satu penderitaan. Coba refleksikan dan kita belajar dari Suster Faustina. Dengan cinta yang murni, hadapi penderitaan itu dengan cinta yang murni. Maka penderitaan itu tidak akan menjadi penderitaan lagi, tapi akan menjadi sukacita. Baik, itu aja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus. Sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.